Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai lanjutan Liga Premier League di game week kedua, di mana pertandingan yang berlangsung antara Wolverhampton Wanderers atau yang kita kenal dengan Wolves melawan Manchester City. Pada pertandingan Wolves melawan Manchester City merupakan pertandingan game week kedua, walaupun merupakan pertandingan pertama untuk Manchester City. Dan pertandingan dari Wolves dan City merupakan pertandingan yang cukup bagus, mengingat Wolves pernah mengalahkan City 2 kali berturut-turut di musim 2019-2020, di mana dia mengalahkan City di kandang City maupun di kandang sendiri. Dan tadi malam Wolves bermain di kandang sendiri dan kalah melawan Manchester City dengan skor 1-3. Nah, untuk membahas semuanya patut kita baca bahwa pertandingan antara Manchester City ataupun Wolverhampton Wanderers ini cukup terkenal sangat bagus ya. Karena mengingat Wolves ini merupakan tim yang cukup menyulitkan untuk tim papan atas Liga Premier League di musim kemarin. Mengingat kombinasi 1-2-nya dari Wolves serta kecepatan lini sayap yang dimiliki oleh Wolves ini menjadi kekuatan untuk mengalahkan tim-tim besar ataupun mempersulit tim-tim besar dalam berlaga. Ini salah satu kunci bagaimana Wolves mampu berkembang di Liga Premier League dalam 2 tahun terakhir. Tangan dingin seorang Nuno Santo ini membuat Wolves semakin meningkat per musimnya. Mengingat kombinasi pemain dari Portugal atau Portugal sentris yang diterapkan oleh Nuno Santo ini memberikan efek instan maupun efek yang bisa berjangka panjang untuk Wolverhampton Wanderers mampu berbicara banyak di Liga Premier League di musim-musim yang akan datang. Kita patut tunggu apakah tangan dingin Nuno Santo di musim ini akan berjalan lebih meningkat lagi dari musim sebelumnya atau malah lebih down. Mengingat sekarang dia mendatangkan pemain asal Portugal, Fabio Silva, pemain muda umur 18 tahun yang direkrut dari klub di Liga Portugal, dia turunkan. Mengingat Diogo Jota sudah pergi ke Liverpool, maka dia butuh pengganti yang sepadan. Dan Fabio Silva merupakan salah satunya yang bisa mampu menggantikan seorang Diogo Jota. Mengingat lagi Wolverhampton Wanderers ini menerapkan 3-4-3. Karena apa? Karena 3-4-3 lebih efektif untuk Wolves mampu menyerang dan bertahan. Di mana kekuatan lini sayap yang dipegang oleh Fenergi dan Adama Traore ini sangat menyulitkan pertahanan dari lawan, dan lini tengah yang sangat bagus, kombinasi dua Portugal yang mana di timnas juga sangat bagus kombinasinya, yaitu João Moutinho dan Ruben Neves. Ditambah lini depan mereka tiga-tiganya sangat bagus, Potensi, Pedro Neto dan Raul Jimenez. Ini memungkinkan bahwa Wolves akan mampu berbicara banyak di musim ini ketika menghadapi tim-tim yang notabene merupakan tim atas atau tim papan atas maupun tim mediocre di Liga Premier League musim ini. Kalau kita bicara Manchester City, kebetulan karena saya fans Manchester City, saya memakai jersey Manchester City mulai musim ini dengan jersey yang tandang maupun kandang dari Manchester City. Kalau mengingat Manchester City ini sendiri musim ini kehilangan David Silva, di mana David Silva ini menjadi poros atau tandem seorang Kevin De Bruyne di musim sebelumnya. Kalau kita melihat kombinasi City yang diterapkan dengan pemain-pemain yang baru ataupun pemain-pemain yang notabene memiliki kemampuan di atas rata-rata, Pep Guardiola menerapkan 4-2-3-1. Sangat jarang Manchester City menerapkan 4-2-3-1. Terakhir Manchester City menerapkan 4-2-3-1 itu saat dilatih oleh Manuel Pellegrini. Biasanya Pep Guardiola lebih
memainkan 4-3-3 atau 4-1-4-1. Tetapi tadi malam Pep Guardiola memainkan 4-2-3-1. Mungkin ini adalah strategi Pep Guardiola dalam menahan penyerangan-penyerangan dari Wolves, karena kita tahu Wolves lini tengahnya maupun lini sayapnya sangat bagus dalam proses penyerangan. Maka dari itu 4-3-3, 4-2-3-1 mungkin merasa cocok, tapi tidak sesuai dengan permainan. 4-2-3-1 ini adalah salah satu kombinasi dua DMF mereka atau deep playing mereka, yaitu Rodri dan Fernandinho, di mana keduanya ini memiliki tipikal bertahan yang sangat bagus dan memiliki kedalaman dalam lini tengah yang sangat bagus, sehingga membuat Kevin De Bruyne berjuang sendiri dalam mengaktualisasi penyerangan, sehingga sulit untuk Manchester City mampu bermain cepat dalam mengkreasikan peluang di depan gawang dengan kombinasi 1-2, karena Kevin De Bruyne tidak ada tandem di situ. Nah, kalau semisal kita lihat pertandingan tadi malam dengan posisi 4-2-3-1, di mana tiga lini keduanya di situ ditemukan oleh Kevin De Bruyne sebagai attacking, sayap kanannya adalah Phil Foden, sayap kirinya adalah Raheem Sterling, dan strikernya adalah Gabriel Jesus. Dengan begitu, bagaimana City bisa membuat kreasi di lini dua penyerangan untuk menyerang dari pertahanan Wolves? Mereka menerapkan bahwa Phil Foden yang walaupun bergerak dari sisi sayap, kadangkala dia akan turun menjadi tandem seorang Kevin De Bruyne. Itu yang dilakukan oleh Manchester City untuk lini tengah yang lebih solid. Alhasil banyak peluang atau kreasi-kreasi penyerangan yang dilakukan oleh Manchester City melalui kombinasi umpan 1-2 dan terupas-terupas yang sangat bagus. Gol pertama pun hasil variasi dari Kevin De Bruyne dan Phil Foden, di mana terupas dari Phil Foden mampu dikejar oleh Kevin De Bruyne dan dijatuhkan oleh pemain lawan. Alhasil penalti. Gol 1-0 pun untuk Manchester City. Di babak pertama, koordinasi dari Manchester City sangat bagus serta mendominasi pertandingan dari Manchester City, sehingga gol demi gol didapatkan oleh Manchester City seperti yang telah diterapkan pada permainan seperti biasanya. Alhasil gol kedua pun dihasilkan oleh kreasi Raheem Sterling, Gabriel Jesus, dan seorang Phil Foden yang mampu mencetak gol. Di babak kedua, seperti kalau misalnya kita lihat babak pertama, pertandingan dari babak pertama pun sebenarnya Wolves juga banyak mengkreat peluang, tapi tidak sebegitu bagus di babak kedua. Babak kedua baru mulai sampai menit ke 60 akhir, 60-an lah, 68 atau 69, Wolves mendominasi, bahkan banyak peluang-peluang yang dihasilkan. 4-5 peluang yang dapat dikreasikan oleh Wolves yang mampu diterapkan di permainan di babak kedua awal. Ini menjadi kode untuk Manchester City agar lebih kuat lagi di lini pertahanan, agar tidak ada space-space yang mampu dimanfaatkan oleh pertandingan lawan. Kalau saya pribadi melihat pertandingan ini malam, untung lawannya Wolves. Kalau seandainya lawannya Liverpool, Manchester City akan habis kalau pertandingan seperti tadi malam, karena banyak peluang-peluang atau celah yang mampu dimanfaatkan oleh pemain Wolves. Untungnya banyak juga blok yang dilakukan atau clearance yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Manchester City. Saya memberikan kredit poin kepada pemain baru Nathan Ake yang memberikan kinerjanya memblocking maupun meng-clear penyerangan dari Wolves. Namun terlebih lagi saya lebih menekankan bahwa harus ada markup dari posisi-posisi yang mampu diberikan celah kepada tim lawan. Itu harus dikurangi untuk pertandingan ke depan, karena Manchester City merupakan tim yang butuh ketenangan di lini tengah maupun lini belakang agar tidak kebobolan lebih banyak seperti musim kemarin. Kalau kita bicara pertandingan tadi malam, Manchester City sama Wolves saya bilang sangat 50-50, walaupun lebih dominan City karena kualitas pemain, tapi berdasarkan permainan sama, kekuatan mereka itu sama.
Wolves dengan kekuatan lini sayapnya dan lini tengahnya dengan dimotori João Moutinho dan Ruben Neves, City pun juga kekuatan lini tengahnya dengan dimotori oleh Kevin De Bruyne. Maka dari itu pertandingan tadi malam saya katakan sangat berimbang antara Wolves dan Manchester City. Tetapi siapapun ketika pertahanan berimbang ataupun permainan yang sangat berimbang, siapa yang melakukan kesalahan paling banyak, dia yang akan melakukan siapa yang melakukan pertahanan kesalahan paling banyak, dia akan mengalami kekalahan. Terbukti 2 kesalahan dari Wolves mampu dimanfaatkan City dan mampu menghasilkan gol dari Manchester City. Kemenangan perdana untuk Manchester City di laga awal di game week kedua melawan Wolverhampton Wanderers. Semoga di pertandingan selanjutnya Wolves maupun Manchester City mampu memberikan kejutan atau permainan yang apik untuk layak ditonton, karena kedua tim ini menurut saya patut untuk diperhitungkan di Liga Premier League 2020-2021. Terlebih Manchester City sangat berkeinginan untuk meraih juara lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita akan bertemu di review bola selanjutnya. See you guys.